Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua ya. Hari ini adalah hari pertama kita belajar sejarah kelas 11 ya. Ya. Kemarin kita sudah ketemu sama Ibu di kelas 10, sekarang di kelas 11 ya. Ya. Gimana puasa pertama kalian? Masih semangat? Semangat. Ya harus semangat ya, nggak boleh jadi malas-malasan. Karena belajar sendiri merupakan ibadah ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum melakukan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, amin. Terima kasih ya Panca. Ya, Bu. Sekarang coba kalian periksa di bawah kolong meja atau kolong kursinya apa ada sampah. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, udah pada rajin ya, harus buang sampah ke tempat sampah. Sekarang Ibu akan absensi Muhammad Lancar dan Hadir. Siti Maila Adiani, Hadir. Nafizah Nurafita, Hadir. Siti Mikaela Adiani. Udah masuk, Bu. Kemana? Sakit. Sakit sudah berapa lama ya sakitnya? Dari kemarin. Dari kemarin. Iya. Sudah dijenguk atau belum? Belum. Baru saya. Baru kamu ya? Ya. Ya udah, setelah pulang sekolah kita bareng-bareng ya jenguknya ke rumah Mikaela ya. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kalian ke pembelajaran kelas 10 dulu yang udah Ibu bahas kemarin ya. Apa ada yang masih ingat? Masih. Siapa yang mau membacakannya? Aku Namanya siapa dulu? Perkenalkan dulu. Namanya siapa? Maila, Bu. Iya, Maila. Silakan Maila. Tentang kerajaan-kerajaan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Boleh itu dijelaskan? Ada kerajaan apa aja? Kerajaannya ada 4. Yang pertama Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga Kerajaan Kalingga, yang keempat Kerajaan Sriwijaya, Bu. Ya, betul sekali. Waktu kelas 10 kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Nah, sekarang berbeda nih. Sekarang kita sudah memasuki kelas 11 yang artinya kita belajar tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, di sini adapun tujuan pembelajarannya ya anak-anak ya. Ya. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan. Kelihatan kan? Tujuan pembelajarannya kita setelah belajar tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, kita dapat menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Lalu mengidentifikasi dominasi pemerintah Belanda di Indonesia, dan yang ketiga adalah menyajikan laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan cerita ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dominasi pemerintah Belanda di Indonesia. Nah, ini pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, hari ini kan kita belajar dominasi pemerintah Belanda di Indonesia ya. Ya. Ibu punya 2 gambar di sini, 2 tokoh. Mungkin ada yang kenal dengan ini? Saya, Bu. Silakan Maila. Ini siapa? Tokoh siapa? Itu Van den Bosch. Ya, betul sekali. Ini gambar Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, yang dimana ia merupakan pencetus dari sistem tanam paksa. Tujuannya sistem tanam paksa ini adalah untuk memperbaiki perekonomian negeri induk atau negeri Belanda ya.
Nah, ntar kita akan bahas ini nih. Ibu sudah membuat clue-nya tentang dari gambar ini ya. Selanjutnya Ibu punya satu lagi. Apakah ada yang tahu? Saya Bu, Silakan Panca. Dekker. Ya, betul sekali. Di sini adalah foto Dr. Edward Louis Dekker yang dimana ia merupakan seorang kaum dari kaum liberal gitu loh ya. Jadi dia ini merupakan pengusaha yang mengkritik adanya sistem tanam paksa ini gitu, sehingga ia menuangkan sikap tidak setuju itu melalui buku yang berjudul Max Havelaar ya. Di situ ia tidak mencantumkan nama aslinya, melainkan nama samarannya yaitu Multatuli, yang artinya Multatuli itu adalah saya menderita. Jadi di situ dijelaskan di buku Max Havelaar itu tentang sikap-sikap dari Louis Dekker yang tidak setuju dengan adanya sistem tanam paksa yang membuat kesengsaraan bagi pribumi gitu, seperti itu. Selanjutnya, Ibu di sini sudah mempunyai lembar kerja ya. Nah, di sini ada lembar kerja yang nantinya kalian akan Ibu bagi kelompok ya dan mengerjakannya bersama kelompoknya. Nah, dari Panca ke belakang itu kelompok 1 ya. Iya. Dari Maila ke belakang itu kelompok 2. Ya. Nih, Ibu kasih. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, di sini kalian mengerjakan bareng-bareng ya, diskusi ya. Ibu beri waktu berapa? 10 menit cukup atau tidak? Cukup ya? Sudah, silakan dikerjakan. Ada yang mau tanya sama Ibu, Maila? Sudah ya, Bu? Semuanya bisa? Bisa, Bu. Anca? Bisa, Bu. Ya. Coba diperiksa dulu terlebih dahulu. Apa ada yang menyala atau apa? Ibu membebaskan sumbernya ya, boleh dari internet maupun dari buku ya. Yang penting ada sumbernya, sumber tertulisnya. Seperti itu. Ya, sudah siap semuanya? Sudah. Ibu minta satu perwakilannya ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusi tadi ya. Silakan, siapa yang ingin maju? Kelompok 1 ya, silakan baca. Maila, silakan maju. Di sini kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 dan kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Silakan baca dulu pertanyaannya, langsung dijawab. Pertanyaannya, apa latar belakang dilaksanakannya tanam paksa? Ya, silakan jawab aja. Jawabannya adalah latar belakang dilaksanakannya tanam paksa adalah untuk memperbaiki ekonomi negeri induk. Maka tanah jajahan dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Ya, terima kasih Panca. Silakan yang kedua, Maila. Jelaskan ketentuan tanam paksa yang masih pada batas-batas kemanusiaan. Rinci beberapa ketentuan tanam paksa itu termuat pada lembaran negara atau Statute tahun 1834 nomor 22. Ketentuan-ketentuan itu diantaranya adalah penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk melaksanakan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Iya, ada satu lagi kan pertanyaannya? Iya. Ibu Binian, siapa cepat dia jawab ya. 1, 2, 3. Ya, silakan Maila jawab nomor 3 ya. Baca dulu pertanyaannya. Ibu, jelaskan beberapa penyelewengan tanam paksa yang membuat kesengsaraan rakyat. Terjadinya tindak korupsi. Banyak pekerja yang jatuh sakit, timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Sudah Bu. Ya, sudah betul semua ya. Beri aplaus untuk kita semua. Sudah hebat, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing ya. Nah, sudah benar banget ya. Tadi yang udah Panca dan Maila paparkan di depan sudah betul, sudah baik.
Nah, di sini ibu ada tambahan nih. Di sini ibu punya foto. Dari belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Foto dari sistem tanam paksa sendiri ya, yang dimana, nah ada para pekerja yang mungkin ibu tarik aja nih dari foto dulu. Nah, di sini ada para pekerja yang diperintahkan untuk mengambil itu ya, apa namanya, barang-barang kayak panen gitu, hasil panennya untuk dijual. Dengan lihat sendiri kan di sini Ya Bu. pribuminya kering kerontang ya, Iya. bahkan mereka sangat menderita pada saat itu. Nah, selanjutnya ada juga di ibu sini sama di sini yang dimana ada foto kayak hasil panen ya, Iya Bu. yang akan dijual di pasar dunia. Adapun sama seperti tadi, ini adalah merupakan gambaran dari sistem tanam paksa atau kultur sel-sel di Indonesia. Kelihatan ya di belakang ya? Kelihatan Bu. Sudah jelas ya? Jelas. Sudah jelas Bu. Ya, baik. Selanjutnya, ibu akan, oh ya, apa ada yang masih ingin bertanya atau masih belum paham terhadap materi hari ini? Tidak Bu. Sudah paham semuanya? Iya. Baik, cerdas-cerdas ya ibu. Selanjutnya ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Kita tadi belajar tentang dominasi pemerintah Belanda di Indonesia, di mana Belanda ini menerapkan sistem tanam paksa yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian negeri induk ya. Nah, di sini yang mencetusnya itu yaitu adalah tadi siapa? Van den Bosch ya. Iya. Ya, Van den Bosch yang mencetusnya adanya sistem tanam paksa ini. Menurut Van den Bosch sendiri, sistem tanam paksa ini harus melakukan pengorganisasian desa gitu, yang dimana kepala desa di sini berperan sangat penting untuk menggerakkan para petani untuk bekerja seperti itu. Adapun ketentuan-ketentuan dalam tanam paksa itu sudah termuat dalam Lembaran Negara atau Stadblad tahun 1834 nomor 22 ya. Di situ sudah banyak ketentuan-ketentuan dan rinciannya ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah sebab-sebab dilaksanakannya usaha swasta dan dilahirnya tanam paksa. Nah, pelaksanaan tanam paksa ini rupanya sangat berhasil membuat negeri Belanda itu menjadi sebuah negara industri ya, bahkan negara yang maju pada sekarang kan, dan melahirkan kaum liberal yang menjadi pengusaha. Dan berjalannya waktu ada yang menentang sistem tanam paksa ini. Salah satunya tadi ibu sudah ibu paparkan gambarnya ya. Ada Dr. Edward Louis Dekker ya. Dia merupakan orang Belanda yang menentang adanya sistem tanam paksa ini gitu. Di situ ia sudah ia buat buku ya. Di situ ada sikap-sikap ia menunjukkan ia tidak suka dengan adanya sistem tanam paksa ini di buku Max Havelaar ya. Kalian bisa baca itu ya, boleh baca itu. Nah, terus adapun isi dan makna Undang-Undang Agraria tahun 1970 ini mengatur tentang prinsip politik tanah di negeri jajahan seperti itu. Sampai sini mungkin pembelajaran hari ini ibu cukupkan saja ya kan? Sudah semua mengerti kan? Ya. Tapi ibu punya satu tugas untuk kalian di rumah, yaitu tadi masih ingat kan tujuan pembelajaran kita dapat menyajikan laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan cerita ya. Jadi kalian di sini ibu tugaskan untuk membuat hasil dari materi hari ini ya, ditulis di kertas folio. Besok ibu tunggu di meja ibu pagi ya, paling lambat pagi. Tolong kolektif oleh ketua kelasnya ya, Panca ya. Iya. Ya, oke. Hari ini mungkin ibu akhiri saja gitu ya. Sebelum ibu mengakhiri, tadi ibu punya hadiah untuk kalian. Tadi siapa yang maju? Saya Bu. Iya, Panca dari mana ya? Nih, Panca ini buat Panca untuk mana ya? Semoga kalian makin aktif ya. Harus selalu aktif dalam diskusi, oke? Iya. Ya,
Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu-ilmu yang tadi dapat terserap kita kalian. Semoga kita diberi kesehatan selalu untuk bertemu lagi dan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa tugasnya. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini merupakan hari Ramadan ya, belum suci Ramadan. Maka dari itu Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan amin. Sampai jumpa bertemu di pertemuan selanjutnya ya.